Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis pedagogi keguruan. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Pak Budi adalah seorang guru PPKN. Setiap kali selesai memberikan materi pembelajaran, Pak Budi selalu mengadakan evaluasi pembelajaran dengan memberikan beberapa soal kepada siswanya. Hal ini dilakukan Pak Budi untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswanya. Pernyataan yang tepat mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Budi adalah: A. Pak Budi melakukan prinsip penilaian finding out. B. Pak Budi melakukan prinsip penilaian summing up. C. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking out. D. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking up. Dan E. Pak Budi melakukan prinsip penilaian keeping track. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Penilaian yang baik harus didukung dengan prinsip-prinsip penilaian agar terdapat aturan yang jelas untuk mengembangkan penilaian. Nah, pada umumnya, penilaian memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keeping track. Keeping track yaitu prinsip penilaian, di mana penilaian itu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa, sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, misalnya penilaian portofolio. Jadi dalam penilaian portofolio ini tujuannya yaitu untuk melacak kemampuan siswa. Kemudian yang kedua yaitu checking up, yaitu penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya memberikan evaluasi. Yang ketiga yaitu finding out. Nah, di mana penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya melakukan kuesioner atau angket. Yang keempat, summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, summing up ini misalnya bentuk penilaiannya yaitu penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Nah, dari sini sesuai dengan soalnya, Pak Budi ini setiap kali memberikan materi pelajaran selalu mengadakan evaluasi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D. Pak Budi melakukan prinsip penilaian checking up. Nah, kenapa checking up? Yaitu mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran atau evaluasi. Nah, yang menjadi perhatian di sini yaitu antara checking up dan summing up. Kalau checking up, itu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kalau summing up, yaitu menyimpulkan apakah peserta didik mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Nah, tetapi di sini tidak dalam proses pembelajaran, tetapi setelah proses pembelajaran. Yaitu misalnya dalam PAS atau PTS. Ini kan setelah proses pembelajaran. Nah, bedanya kalau checking up tadi dalam proses pembelajaran. Nah, inilah perbedaan dari checking up dan summing up. Kalau untuk keeping track ini pasti sudah bisa, dan untuk finding out juga sudah bisa. Soal berikutnya. Hasil pengolahan nilai matematika oleh Pak Rudi menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah siswa kelas 6, ternyata 28 siswa memperoleh di atas atau mencapai KKM. Adapun KKM yang ditetapkan untuk pelajaran matematika adalah 70, dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut dengan A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, secara umum ada dua prinsip penilaian, yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, penilaian acuan patokan ini disebut juga dengan penilaian acuan kriteria. Nah, karena ada kriteria tertentu yang menjadi patokan dalam sebuah penilaian. Suatu penilaian disebut penilaian acuan patokan jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu pada suatu kriteria tertentu, nah, yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan atau mastery materi pelajaran siswa tentang pengajaran sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Nah, kriteria yang digunakan pun bersifat mutlak. Artinya, kriteria itu bersifat tetap dan berlaku bagi semua siswa yang mengikuti tes di lembaga terkait. Nah, selain itu, nilai dari hasil penilaian acuan patokan ini dapat dijadikan indikator untuk mengetahui
sampai di mana tingkat kemampuan dan penguasaan siswa terhadap materi pengajaran tertentu. Nah, intinya penilaian acuan patokan ini disebut juga penilaian acuan kriteria, karena dalam penilaiannya ada kriteria tertentu yang dijadikan patokan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk dapat dinyatakan lulus dalam kegiatan pembelajaran, maka setiap siswa harus memenuhi syarat antara lain nilai sikap minimal B dan memperoleh nilai pengetahuan di atas KKM. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, maka siapapun yang tidak memenuhi syarat akan dinyatakan gagal dan harus melakukan remedial. Nah, ini merupakan bentuk dari penilaian acuan patokan. Ada kriteria tertentu yang dijadikan patokan dalam penilaian. Nah, sesuai contohnya di sini, yang dijadikan kriteria itu kan penilaian sikapnya harus minimal B dan nilai pengetahuannya di atas KKM. Selanjutnya, penilaian acuan norma atau PAN. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma ini adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Nah, dengan kata lain, penilaian acuan norma ini pembandingnya nilai dengan kelompok yang lain. Misalnya begini teman-teman, di suatu sekolah ini ada kelas A dan kelas B. Nah, misalnya kelas 6 itu ada dua dia, kelas 6A, kelas 6B. Nah, di kelas 6A ini katakanlah yang kemampuannya di atas rata-rata. Kemudian yang di kelas 6B ini, mohon maaf ini, berarti kemampuannya dia di bawah rata-rata. Nah, jadi yang menjadi acuan penilaian itu adalah membandingkan nilai yang diperoleh siswa dengan nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Nah, lebih tepatnya perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya pada pelajaran bahasa Indonesia siswa mendapat skor 80 di kelas B, akan mendapat nilai A. Jadi kalau di kelas B nilai 80 itu A dia. Nah, sedangkan di kelas C siswa yang mendapat skor 65 ini akan mendapat nilai A juga. Padahal kan nilainya beda. Nah, mengapa bisa demikian? Karena nilai yang didapat siswa hanya dihubungkan dengan norma kelompoknya. Pada kelas C ini norma kelompoknya rendah. Maka skor 65 saja sudah bisa mendapat nilai A. Sedangkan pada kelas B ini norma kelompoknya tinggi. Jadi skor 80 ini baru bisa mendapat nilai A. Nah, inilah yang disebut dengan penilaian acuan norma atau PAN. Jadi sangat jelas teman-teman, kalau penilaian acuan patokan itu ada kriteria tertentu yang dijadikan acuan. Kalau penilaian acuan norma itu pembandingnya adalah kelas yang lain. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan pembahasan tadi bahwa prinsip penilaian ada dua, yaitu penilaian acuan patokan, di mana penilaian acuan patokan mengacu pada kriteria tertentu yaitu KKM, dan penilaian acuan norma yaitu penilaian yang mengacu pada norma kelompok atau kelas. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang A, penilaian acuan patokan. Soal berikutnya. Pak Jono adalah seorang guru IPA. Setiap kali mengadakan evaluasi pembelajaran, Pak Jono selalu memberikan nilai tinggi pada salah seorang siswanya yang merupakan tetangga Pak Jono. Padahal kemampuan siswa tersebut berada jauh di bawah rata-rata dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Berdasarkan ilustrasi ini, maka Pak Jono telah melanggar prinsip-prinsip penilaian: A. Penilaian adil, B. Penilaian sahih, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terbuka, E. Penilaian sistematis. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, jadi selain prinsip penilaian yang sudah disampaikan di awal tadi, yaitu prinsip penilaian acuan patokan, kemudian prinsip penilaian acuan norma, ada juga prinsip-prinsip penilaian yang lain. Nah, hasil penilaian yang dilakukan guru menjadi ukuran dan pembanding atas kerja keras dan frekuensi belajar siswa. Oleh karena itu, sebagai guru dalam memberikan penilaian harus memperhatikan beberapa prinsip penilaian berikut ini. Nah, jadi ada juga prinsip penilaian yang lain. Yang pertama yaitu sahih. Ini berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang dapat diukur. Nah, maksudnya begini. Kalau kita ingin menilai pengetahuan, maka tipe soalnya harus tipe soal untuk menilai pengetahuan. Kalau kita ingin menilai keterampilan, jadi tipe soalnya harus tipe soal yang menilai keterampilan. Jangan tipe soalnya nggak nyambung. Nah, ini berarti dia tidak sahih. Yang kedua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Seorang guru punya tetangga, anaknya itu sekolah di sekolahnya dia. Jadi karena ini si anak adalah tetangganya dia, kalau dikasih nilai itu tinggi-tinggi sekali.
Padahal kemampuannya rendah, tetapi guru ini tetap memberikan nilai tinggi karena siswa tersebut merupakan tetangganya. Nah, ini berarti dia sudah melanggar prinsip penilaian yang kedua, yaitu penilaian dari objektif. Ini sudah dilanggar oleh guru tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, baik agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Nah, misalnya begini. Ada siswa yang cantik sekali. Ini dikasih nilai tinggi-tinggi, 90, 95. Ini mohon maaf. Kemudian ada siswa yang biasa-biasa saja. Ini dikasih nilai kecil-kecil, 75, 60. Nah, padahal dia kemampuannya tinggi. Nah, ini dia tidak adil dalam menilai. Atau mungkin, wah ini anak pejabat dikasih nilai tinggi-tinggi. Ah, ini anak petani nilainya rendah. Nah, ini juga dia tidak adil dalam menilai. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, jadi setelah proses pembelajaran itu harus ada penilaian. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, jadi ketika kita akan melakukan satu penilaian, kita sampaikan tujuan penilaiannya itu seperti ini, kriteria penilaiannya seperti ini, dan dasar pengambilan keputusannya seperti ini. Ini disebut dengan terbuka. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencangkup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Nah, pada tahap ini, penilaian yang dinilai tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tidak hanya sebatas keterampilan saja, tidak hanya sebatas sikap saja, tetapi harus secara menyeluruh. Baik sikap, pengetahuan, keterampilan harus dinilai dan dilakukan secara berkesinambungan, yaitu terus-menerus. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Nah, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, di sini tadi penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma masuk ke dalam beracuan kriteria. Yang kesembilan, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip penilaian. Nah, dengan demikian dari soal ini, sebagaimana dari prinsip-prinsip penilaian yang sudah dibahas tadi, nah salah satu penilaiannya yaitu objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang C, penilaian objektif. Jadi Pak Jono ini telah melanggar prinsip penilaian objektif karena dia memberikan nilai tinggi kepada siswanya yang merupakan tetangganya. Padahal kemampuannya ini kan rendah. Nah, jadi dia tidak objektif dalam menilai. Soal berikutnya. Bu Lina, seorang guru kelas 1 SD yang menemukan siswanya kesulitan dalam mengingat abjad, sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar mengeja. Sebagai seorang guru, hal yang harus dilakukan Bu Lina untuk membantu kesulitan siswanya adalah A. Belajar angka dengan warna dan animasi yang menarik. B. Berikan contoh materi dengan hal yang konkret. C. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. D. Menjiplak dan menulis huruf yang telah disediakan. E. Latihan menulis di atas udara. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi dari kasus pembelajaran Bu Lina ini merupakan jenis-jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Nah, secara umum ini ada 6 kesulitan belajar siswa. Yang pertama, disleksia. Disleksia ini adalah gangguan belajar yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk mengingat abjad dan membaca. Nah, anak pada kondisi ini biasanya akan sulit merangkai huruf menjadi kata, merangkai kalimat, dan merangkai paragraf. Yang kedua yaitu dispraksia. Nah, dispraksia merupakan jenis gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Nah, anak dengan kemampuan motorik yang rendah akan kesulitan melakukan gerakan atau mengkoordinasikan anggota tubuhnya. Yang ketiga, disgrafia. Disgrafia adalah gangguan belajar yang membuat pengidapnya kesulitan dalam menulis. Nah, anak dengan kondisi ini biasanya punya tulisan tangan yang jelek, kesulitan untuk menuliskan apa yang dirasakan. Yang keempat, diskalkulia, yaitu jenis gangguan belajar
yang membuat kondisi pengidapnya kesulitan untuk berhitung atau memahami konsep matematika. Yang kelima, auditory processing disorder. Nah, kondisi ini adalah di kelainan otak dalam memproses suara yang masuk. Ini bukan berarti gangguan pendengaran, teman-teman, tetapi karena ada kelainan pada memahami suara. Orang yang mengalaminya bisa kesulitan membedakan suara yang satu dengan suara yang lainnya. Nah, mereka juga akan kesulitan mengikuti perintah suara dan mengingat hal yang didengar. Yang keempat yaitu visual processing disorder. Nah, visual processing disorder ini membuat para pengidapnya kesulitan dalam menginterpretasikan informasi visual. Mereka akan kesulitan membedakan dua objek yang bentuknya mirip. Nah, ini merupakan bentuk dari jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, berikut ini adalah cara mengatasi kesulitan belajar. Nah, yang pertama, cara mengatasi kesulitan belajar disleksia. Nah, disleksia ini yaitu kesulitan anak dalam belajar mengingat abjad atau mengeja. Nah, adapun hal-hal yang bisa dilakukan yaitu memberikan alat bantu seperti perekam suara, daftar kata kunci atau kartu alfabet atau poster abjad. Kemudian hindari penggunaan kalimat panjang. Perbanyak latihan membaca. Nah, ini harus dilakukan secara setiap hari. Berikan waktu tambahan mengerjakan tugas atau mencatat materi yang diberikan. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak yang kesulitan belajar disleksia. Yang kedua yaitu cara mengatasi kesulitan belajar disgrafia. Nah, disgrafia tadi yaitu kesulitan belajar dalam menulis. Nah, adapun hal-hal yang bisa dilakukan yaitu yang pertama dengan strategi menjiplak huruf. Nah, metode ini dilakukan dengan cara menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan. Kemudian strategi menulis huruf balok. Nah, metode ini dilakukan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar-gambar cara menulisnya. Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf untuk ditulis ulang atau dijiplak yang secara berurutan. Di mana di sini ketebalan dari huruf yang dijiplak ini dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. Kemudian latihan menulis huruf berukuran besar dan latihan menulis huruf di udara. Nah, ada juga latihan menulis huruf pada buku kotak-kotak atau pada buku garis 3. Nah, ini juga merupakan bentuk cara mengatasi kesulitan belajar disgrafia. Yang ketiga yaitu cara mengatasi kesulitan belajar diskalkulia. Diskalkulia ini yaitu kesulitan belajar dalam memahami konsep matematika. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalnya visualisasikan konsep matematika dengan contoh atau gambar atau dengan benda konkret. Kemudian visualisasikan tanda atau simbol dengan contoh kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana. Misalnya simbol minus ini memiliki arti hilang atau pergi. Simbol plus memiliki arti datang sehingga jumlahnya menjadi banyak. Kemudian belajar sambil bermain. Nah, misalnya dengan menggunakan flashcard, mat bingo, pizza portion, dan yang lainnya. Selanjutnya menggunakan warna atau animasi menarik. Misalnya menggunakan warna merah untuk tanda minus, biru untuk tanda plus. Nah, hal ini membentuk siswa mengerti simbol dengan lebih baik dan tidak tertukar. Selanjutnya media pembelajaran menggunakan kartu angka. Misalnya pada kartu ada angka 2 dan berisi gambar 2 apel. Nah, ini hampir sama dengan visualisasikan konsep matematika dengan contoh gambar atau benda konkret. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak, yaitu ada disleksia, disgrafia, diskalkulia. Nah, jadi teman-teman, yang penting teman-teman itu paham, disleksia itu kesulitan belajar apa, disgrafia kesulitan belajar apa. Nah, dengan begitu nanti dari option-option itu teman-teman bisa mengira-ngira. Kalau dia kesulitan belajar ini, apa yang dilakukan? Nah, itu teman-teman bisa mengira-ngira. Nah, untuk cara mengatasi kesulitan belajar yang lain, nanti silakan teman-teman searching, cari-cari referensi yang lainnya. Nah, dengan demikian, jawaban yang tepat mengenai kesulitan belajar yang dilakukan oleh Bu Lina ini, yaitu disleksia, yaitu gangguan belajar yang disebabkan kesulitan anak dalam mengingat abjad dan membaca. Maka jawabannya adalah yang C, menyanyikan lagu dan menempelkan poster abjad atau angka. Kalau yang A, belajar angka ini berarti dia kesulitan belajar diskalkulia. Berikan contoh materi dengan hal yang konkret, ini sama. Kesulitan belajar diskalkulia. Yang D, menjiplak dan menulis huruf yang telah disediakan. Nah, ini berarti dia disgrafia. Latihan menulis di udara, nah ini juga disgrafia. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kali ini. Semoga latihan soal ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan teman-teman yang akan melaksanakan tes PPK tahun ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.